batubara sekarang yang sudah kita anggap sudah meresahkan lah bagi masyarakat itu gimana? Ya, kalau kalian meresahkan kayaknya terlalu berlebihan. Cuman bahwa ada protes masyarakat memang banyak. Nah, di MDM pribadi ke saya juga banyak, yang bikin di sosmed juga banyak, langsung menyebut nama saya, nama gubernur, nama Pak Kapolda dan sebagainya, minta supaya segera dicari solusi terkait masalah batubara yang sudah lama tapi tidak kunjung selesai menemukan solusi yang permanen. Nah, terkait beberapa hari ini terjadi kemacetan yang parah. Menurut saya sudah koordinasi dengan beberapa teman-teman, baik di BJN pusat maupun PU provinsi, masalah apa sih sebenarnya terjadi. Dan tadi malam saya juga jalan melihat beberapa titik, ternyata ada 3 titik masalah utama, ditambah ada juga ada asnya yang patah di batubara itu. Nah, menurut saya pertama dilakukan hentikan dulu sementara menjelang selesainya pembangunan 3 ruas jalan itu sendiri. Di operasi batubara kami tidak dihentikan dulu, karena kalau nggak dihentikan mereka juga rugi, berjam-jam di situ, berhari-hari di situ juga tidak menguntungkan bagi mereka dan tidak bisa menyelesaikan masalah. Supaya BPJN fokus menyelesaikannya dengan cepat, tapi memang jangan terlalu lama juga dihentikan, makanya harus lakukan kerja-kerja cepat. Yang kedua, mengapa asam bisa patah? Kan diduga masih muatannya juga melebihi tonase. Kalau nggak tertib repot. Jadi jangan berpikir melebihkan tonase, dapatlah keuntungan mungkin 2-3 ton tambahan, dapat duit dikit, akibatnya seluruh truk berhari nggak bisa jalan. Kan rugi siapa yang rugi? Perusahaan juga yang rugi. Terus saya perusahaan harus tertib juga, gitu loh. Bilang kepada transportirnya, ya udah muatanmu 8 ton, ya 8 ton titik, jangan ditambah-tambah. Saya kemarin berangkat ke Tebu, ada acara di sana, ada 7 hari ketua cabang PD Perjuangan sekaligus ketua Komisi 3 DPR Provinsi. Jalan kita sudah pada rusak. Makanya perlu dilakukan duduk bersama, Pak Dirjen fasilitasi. Bagaimana kita bicara dengan pemilik-pemilik IU, tanggung jawabnya terkait jalan-jalan rusaknya seperti apa? Kenapa? Kok mengandalkan APBD kita nggak sanggup? Mari kita memperbaiki ruas jalan di Tempino saja 28 miliar. Belum lagi mohon maaf di sana ketika misalnya jalannya juga nggak kuat, hancur juga jalan kita di penerokan Tempino sana. Masyarakat sana protes kembali, gitu loh. Nah, menurut saya pertama hentikan dulu operasional batubara dulu, stop produksi, stop kendaraan apa itu batubara, jangan operasi dulu. Tentu ada regulasinya. Harapan saya Pak Gubernur segera mengeluarkan surat untuk menghentikan sementara, berkoordinasi dengan Dirjen Menerbang. Tuh. Yang kedua, selanjutnya adalah tadi cek betul disiplin terkait tonase. Yang ketiga, jalan khusus batubara segera diselesaikan. Yang sudah groundbreaking waktu itu ada 3 vendor, ada vendor Pak Ayong, ada David, ada Pak Babang. Pada saat itu saya ikut pertemuan di Kempinski. Saya tertarik ikut pertemuan karena apa? Saya ingin ada kepastian berapa lama membangun jalan khusus batubara ini. Jangan seperti dulu 2015 pernah groundbreaking Pak, sampai hari ini nggak ada hasilnya. Nah, saya butuh kepastian waktu. Alhamdulillah pada saat itu disepakati 12 sampai 15 bulan. Nah, kita harus kontrol. Maka tim teknisnya Pak Gubernur, Kadis PU, Kadis Perhubungan itu monitor terus. Dia berapa perlu ada task force, unit khusus sama mengontrol perkembangan terlaksananya jalan khusus batubara ini. Jangan kita biarkan. Jika ada kepastian, bicara ke rakyatku, kita lagi menyiapkan jalan khusus batubara yang total panjangnya 253 km. Masyarakat butuh pengertian itu, butuh informasi itu, gitu loh. Kemudian yang selanjutnya ada skenario sungai FS-nya betul-betul didalami, betul-betul dicermati dengan baik, sehingga memang kalaupun itu terjadi ada solusi-solusi. Tapi solusi-solusi yang dilakukan hari ini semuanya jangka pendek semua, yang jangka panjang belum selesai. Nah, ini apalagi saya juga dapat info juga tadi dari beberapa pihak, ada beberapa perusahaan baru operasi, jadi kendaraannya lebih banyak. Saya juga dapat informasi dari supir seperti itu. Nah, ini saya minta didalami.
SDM dalami, kemudian kepolisian didalami, berapa sebenarnya yang apa itu tambang-tambang baru yang dapat izin ini. Dan harusnya kementerian juga memberikan pemberitahuan ke kami. Ini loh ada tambang-tambang baru, sehingga kita lihat volume seperti apa. Nah, batu bara kita, jalan kita cuma itu doang. Maka semakin banyak transportasi, bayangkan kalau misalnya ada 12.000 transportasi, berapa panjang itu mengular. Maka inflasi mungkin salah satu terjadi karena efek batu bara. Ya, saya minta betul Pak Gubernur berkoordinasi dengan Kementerian SDM untuk mengambil tindakan cepat, hentikan dulu sementara sambil perbaikan jalan itu selesai. Saya minta juga BPJS melakukan cara-cara yang extraordinary, yang cepat. Bukan hanya 3 ruas jalan itu dibaiki, yang jalan-jalan yang memang berpotensi untuk aspalta, untuk apa itu kendaraan guling, ini juga disisir. Mumpung ada waktu 3 hari ini. Alkal silakan bekerja untuk menyisir, untuk apa itu menambal jalan-jalan sehingga jalan kita layak. Tapi yang paling penting adalah saya butuh goodwill dan political will. Saya butuh korporasi ini duduk bareng. CSR-nya mana? Sehingga memang APBD kita juga nggak sanggup mengcover semua, mereka juga berkontribusi. Jangan ambil uangnya saja, tapi juga harus ada kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi, seperti CSR, tanggung jawab untuk memelihara lingkungan dan jalan seperti itu. Terkait dengan batu bara yang parkir di pinggir jalan mungkin? Harus tertibkan dong, karena parkir tengah jalan kan lebih berat. Berat dari situ akhirnya jalan pasti rusak. Tertibkan ya bisa seperti itu, karena mereka apa? Langsir. Kan biasanya kan saya cermati jam operasi kan malam, jam 6 sore kan. Mereka dari siang sudah jalan dulu, berhenti menjelang masuk kota dia berhenti pinggir jalan. Akhirnya jalan kita rusak, masyarakat terganggu. Saya butuhlah kesadaran teman-teman lah, bahwa teman-teman mau nyari makan, iya. Kami pahami, kami bangga, rakyat kami bisa kerja, dapat uang itu senang. Itulah tujuan negara itu, supaya rakyatnya sejahtera. Tapi sekali lagi juga jangan mengganggu yang lain. Nah, saya minta dulu Pak Gubernur mau ada rencana Pak Pula kita mau bikin rest area. Yang menurut saya hal begitu, idenya bagus, tapi tinggal eksekusi gitu loh. Mau nggak Pak Gubernur eksekusi, mana yang Pak Pula kita itu gitu loh. Mau nggak, mana lagi yang perlu kita eksekusi? Kita hari ini butuh eksekusi, butuh kecepatan, butuh ketegasan. Tataran diskusi udah selesai, tataran apa itu ngobrol-ngobrol udah selesai, solusi pasti sudah tahu, tinggal ambil kebijakan, seperti itu. Jadi harus dipatuhi secara bersama. Kenapa? Bahwa rakyat Jambi bukan hanya satu sektor batu bara saja, ada sektor-sektor yang lain harus kita jaga, harus tetap kita pastikan berjalan dengan baik, harus kita pastikan mereka juga ekonominya butuh tumbuh, butuh bergulir. Nah, seperti itu. Saya takut ketika ini tadi saya koordinasi dengan Kabinda. Pak Kabinda itu dari jam 4 subuh tadi sampai tadi jam 9 masih posisi di Tempino. Nah, jam 10. Jadi 6 jam nggak bergerak. Kabinda itu ngomong sama saya. Saya telepon, tapi koordinasi masalah ini seperti apa? Dia seperti itu. Pertama, hentikan dulu operasi sampai perbaikan jalan ini selesai. Yang kedua tadi, as patah kalau dicermati apakah tunasenya lewat. Kemudian yang ketiga, jalan khusus batu bara segera dilakukan pemantauan dan segera dibangun sehingga memang progresan rakyat mengetahui, termasuk kemungkinan lewat sungai FSS seperti apa. Terus sama-sama kita diskusi dengan kementerian kalau memang itu benturan kewenangannya ada di kementerian seperti itu. Bang, terkait dengan aspata tadi, apakah ada kita aktifkan kembali kayak jembatan timbang khusus untuk batu bara ini diaktifkan? Jembatan timbang yes, tetapi nggak mungkin tercover. Kalau kita cuma 1-2 jembatan timbang, bagaimana mengcover puluhan ribu truk gitu? Itu justru menambah kemacetan baru. Masuk ke jembatan timbang itu sudah ini, kecuali kalau memang ada sistem otomatis yang tidak harus masuk ke dalam, tapi sudah kelihatan, apa itu di mulut-mulut tambang, nah, bisa saja jembatan apa itu timbangannya di mulut tambang. Kalau mau, siapa yang punya apa itu timbangannya? Kita koordinasi dengan apa namanya pemilik tambang. Nah, siapa? Ada dari tim teknis kita memantau di situ, mengawasi perhubungan maupun tapi orang-orang yang punya integritas. Pastikan itu 8 ton, nggak lebih. Pastikan teman-teman yang berani, nggak bisa lewat ya. Tapi kalau apa itu masih apa pemaklum-pemaluman ya percuma saja. Kita kadang-kadang kan banyak memaklumi, banyak nggak enak, banyak apa namanya ini, itu nggak bisa. Negara harus jelas, harus tegas, berani. Dan kita harus mengedukasi rakyat untuk tertib aturan.
mengedukasi rakyat untuk mengikuti aturan main. Kenapa? Aturan dibuat itu untuk dilaksanakan. Gitu. Sehingga apa? Tujuannya adalah manfaatannya ada efek keadilannya ada, kepastiannya juga ada. Itu yang kita harapkan seperti itu. Ya, cukup ya. Soal ini mungkin terkait dengan kantong parkir. Kan kalau dari Dinas Perhubungan kata ada 2 yang disiapkan, tapi sampai dengan sekarang belum. Makanya saya butuh cepat. Kantong parkir itu dipercepat. Jadi kita butuh eksekusi, bukan butuh diskusi lagi, udah eksekusi lah. Ada langkah-langkah yang dilakukan APBD pun kita sudah siapkan untuk melakukan langkah-langkah progresif itu. Nah, termasuk Pak Gubernur yang rest area parkir 40 hektar kan bisa kerjasama dengan pihak ketiga, karena memang itu informasi punya seseorang. Pengusaha yang mungkin core bisnisnya masuk di situ, bisa jualan kopi, jualan makanan. Jadi memang secara ekonomi juga tumbuh di situ seperti itu. Ya, itu aja intinya.